Dan sesungguhnya dialah Allah yang telah memberikan kekayaan dan kecukupan. Al-Quran Surat An-Najm ayat 48. Di sebuah hutan yang rindang, tumbuh pohon buah-buahan yang manis dan ranum, sehingga banyak binatang yang senang tinggal di sana. Seperti rusa, ada gajah, ada beruang, dan aneka serangga seperti lebah yang hidup di sana. Pada suatu ketika, penghuni hutan kedatangan tamu baru. Ia si ulat kecil. Banyak binatang yang tidak menyukainya karena wajahnya yang buruk dan makannya yang banyak. Dan banyak tanaman tidak suka padanya karena ulat memakan daun-daunan. Oleh sebab itu, si ulat kecil harus hidup berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Wahai pohon apel, bolehkah aku hidup di dahanmu? Aku dingin dan lapar. Tidak, aku tidak mau kau hidup di dahanku. Nanti daunku habis kau makan. Nanti aku akan membalas kebaikanmu, pohon apel. Tidak, pergi sana. Aku takut tidak akan berbuah jika kau menempel pada dahanku. Dengan perasaan yang sedih, si ulat kecil pergi dan mencari pohon lain untuk ditinggali. Namun, tidak satu pun yang mau menerimanya. Si ulat kecil tidak menyerah. Ia terus berjalan dan bertanya pada pohon-pohon yang ada di hutan. Hewan-hewan yang melihat merasa kasihan pada si ulat kecil. Kasihan sekali si ulat kecil, Kata gajah. andai ada yang mau menolongnya. Kata beruang. Kasihan, kasihan, kasihan. Kata lebah. Oh, wahai ulat kecil, pergilah ke tepi sungai. Kau akan bertemu bunga matahari. Mereka sangat baik. Kata si rusa. Si ulat kecil berjalan hingga ke tepi sungai. Si ulat kecil menangis. Bagaimana dia bisa hidup jika tidak ada pohon yang bersedia ditinggalinya? Ia kemudian teringat pesan ibunya bahwa jangan menyerah dan berdoalah kepada Allah jika menemui kesulitan. Ya Allah, yang Maha Pengasih, berikanlah kemudahan-Mu kepadaku agar aku bisa hidup, dan berilah aku tempat berlindung pada tanaman yang baik hati. Ternyata bunga matahari mendengar suara ulat yang sedang berdoa. Bunga matahari merasa kasihan pada ulat kecil. Ia tersentuh mendengarnya. Ia ingin membantu. Wahai ulat kecil, jangan bersedih. Kamu bisa tinggal di batangku yang sederhana dan memakan daun-daunku. Siapa kamu? Aku bunga matahari. Walau dahanku tidak sekuat pohon, tapi aku punya daun yang bisa kau makan dan menjadi tempat berlindungmu. Apa kau yakin kata pohon-pohon yang lain makanku banyak sekali? Apalah arti beberapa daun jika dibandingkan menolong sahabat setia yang selalu menemani? Terima kasih bunga matahari. Sejak saat itu,
Si ulat kecil memiliki sahabat yang baik hati. Mereka bermain, bernyanyi, bercerita, dan tertawa bersama. Di musim panas, di pagi hari, aku bermain di belakang rumah. Sebuah kebun teramat luas, penuh dengan bunga matahari. Indahnya bunga matahari, sungguh sangat indah. Bunga matahari, bunga yang Namun, pada suatu hari, Wahai sahabatku, hari ini hari terakhir kita bisa bermain bersama. Mengapa? Kenapa ulat kecil? Mulai besok, aku akan berpuasa di dalam kepompong agar bisa menjadi makhluk yang lebih baik, yang bisa memberi manfaat seperti dirimu. Selama ini aku banyak makan untuk bekalku berpuasa. Baiklah ulat kecil, aku hanya dapat mendoakanmu. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Sampai berjumpa lagi sahabatku. si ulat kecil membungkus dirinya dalam kepompong. Bunga matahari melindungi sahabatnya dari panas dan hujan, juga menjaganya dari tiupan angin. Sampai akhirnya keluarlah seekor makhluk yang cantik dan indah dari kepompong. Siapakah dirimu? Mengapa bukan sahabatku si ulat kecil yang keluar dari kepompong? Aku adalah si ulat kecil sahabatmu. Setelah aku berpuasa, aku berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Sekarang aku bisa membantumu, penyerbukanmu, dan bunga-bunga lainnya. Mendengar penjelasan kupu-kupu, bunga matahari sangat gembira. Ternyata Allah menganugerahkan kemampuan istimewa untuk merubah ulat menjadi kupu-kupu. Bunga matahari percaya bahwa Allah Al-Mukmin menciptakan semua makhluk pasti ada manfaatnya, sehingga bisa membantu yang lainnya. Mereka pun kembali bersahabat dan saling tolong-menolong.